Saya pernah lihat santri saya bilang, insya Allah setiap hari kan alif lam mim sudah satu ayat. Ya masa cuma alif lam mim, itu kan yang tahu maknanya hanya Allah. Kita nggak dapat ya, pelajaran ya, di situ sebagai. Jadi ini harus. Nah, kita sebagai umat Islam, karena Al-Quran itu kitabullah, kita harus membela ketika Al-Quran itu dihina, dirusak, harus dibela. Itu kewajiban Muslim terhadap kitab suci. Bahkan dulu Imam Ahmad, hanya karena orang dipaksakan memahami Al-Quran itu adalah makhluk, bukan menafikan keberadaannya, tapi dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk, Imam Ahmad sampai disiksa karena menolak paham itu. Jadi kalau Al-Quran itu makhluk, makhluk itu sifatnya berubah dan baru, jadi bisa dirubah-rubah. Sehingga ini bahaya kalau definisi ini dilanjutkan. Dan beliau bertahan Al-Quran itu kalamullah, dia bukan makhluk, karena itu tidak berubah. Wali rasulihi, ya, nasihat untuk rasulnya itu apa yang pokok, yang inti seorang muslim terhadap rasulnya itu mengimani kenabian dan kerasulannya. Dan itu masuk rukun iman. Mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Beribadah sesuai dengan yang dicontohkan. Ya. Bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulnya di sini dimaksud Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyampaikan ajarannya kepada manusia, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, sementara usia beliau terbatas, ya hanya 63 tahun, maka yang melanjutkan dakwanya adalah pengikutnya sampai hari ini. Jadi kita ini kalau jadi pengikut Muhammad harus melanjutkan risalah. Makanya baliwan walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Ya, kalau kita bisa sholat, ada orang nggak sholat aja. Kalau kita bisa Al-Fatihah, ada orang nggak bisa Al-Fatihah. Jadi sebenarnya menyampaikan Islam ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, berada di pundak seluruh kaum muslimin. Saya kira hadis ini panjang ya. Untuk poin yang wali akhirmati muslimin wa ahmadi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini garis besar. Tafadhal silakan. Nah, sebelum jam 1 kurang 5 menit harus sudah selesai. Ya, silakan kalau ada disampaikan. Jadi 2 sesi ya, insyaallah hadis nomor 7. Pak Ustaz tanya yang mengenai haji. Namanya dulu. Nama saya Hasim, Pak Haji. Hasim. Ya. Masya Allah. Saya Sarap Nabul. Masya Allah. Masalah haji, mengenai haji. Jadi haji kuli gitu kan Pak, pernah kerja di Saudi Arabia. Itu sama tidak itu Pak Ustaz? Ya kalau semua rukunnya terpenuhi sah. Soalnya kan namanya haji kuli sama haji akbar di sini. Enggak. Mau kuli mau nggak penting gitu. Jadi yang berasal dari Indonesia yang sudah kerja di sana, yang penting manasiknya terpenuhi, rukunnya ini paling sah. Jadi begini, haji itu nggak mesti dipanggil Pak Haji gitu. Kalau soal panggilan itu nggak penting ya. Kalau ini tradisinya orang Indonesia, orang Malaysia. Jadi di negara-negara lain nggak ada itu. Terus nama diganti, terus hajar dipasang gitu. Ini tradisi ya. Jadi nggak mesti harus ada hajinya walaupun sudah haji. Oh, mikotnya itu sudah ada aturannya. Jadi orang Mekah itu mikotnya bukan seperti orang berangkat dari Indonesia, dari Yalamlam. Jadi bisa ke Tanim. Mikotnya sudah diatur masing-masing. Makanya kita ini orang Indonesia, kalau yang kloter pertama ke
Madinah dulu, itu mikotnya di Bir Ali. Karena masuk mulai hajinya, ihramnya itu di Bir Ali. Di situ baru mulai mikotnya, walaupun orang Indonesia. Karena sebelum masuk itu ke Madinah dulu. Nah, di Madinah itu tidak ada manasik haji. Gitu ya. Jadi ke Madinah itu nggak ada hubungannya dengan manasik haji. Cuma orang Indonesia sudah ke sana, masa sih nggak ke Masjid Nabawi? Masa nggak ke Raudhah? Bukan tempat-tempat yang mustajab itu. Akhirnya diatur karena 40 hari itu ke kloter pertama itu ke Madinah dulu. Nah, begitu memulai haji, ihramnya mulainya di Bir Ali di situ. Itu mikotnya. Jadi mikot itu awal memulai manasik haji terkait dengan waktu dan terkait dengan tempat. Waktunya juga ada mulainya, nggak boleh sembarangan. Itu diatur ya. Jadi nggak apa-apa ya yang kerja-kerja di sana itu kalau ada kesempatan haji aja. Barang-barang yang kosa, jadi ya. barang-barang berangkat sama teman-teman gitu ya. Kali, itu kan pertanyaan saya Ustaz. Silakan ada yang lain. Ya. Terkait sama penilaian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seumpama saya contohkan seperti ini, pakai saya kurang paham dalam Al-Quran, baca Fatihah saya kurang baik. Contoh, Alhamdulillah dengan tiha, terus Rida dengan tiza, saya jadi imam. Nah, memang saya ngomong aja gitu. Terus si ini yang lebih paham sama bacaan Al-Quran mengingatkan itu saya. Kamu kalau bacaannya ha diganti ha atau ha diganti ha, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman gitu, atau Al-Ladzi diganti Al-Lazi, itu salah bahasa sholatnya katanya gitu kan. Karena itu rukun. Terus saya bilang, ini penilaian ini bukan kami yang bilang, Allah yang bilang, boleh bilang kita kalau saya dosa gitu ya. Jadi Banyak kan. baik. Jadi bahasa itu terkait dengan makna ya. Makanya dalam kenapa ada ilmu tajwid itu, makharijul huruf itu harus benar. Karena kalau bunyinya beda itu artinya beda. Gitu. Makanya dalam bahasa Arab ya itu makharijul hurufnya harus benar. Ya makhraj ya. Mengeluarkan hurufnya. Sebab kalau nanti bunyinya itu beda, maknanya jadi berubah. Nah itu yang kemudian para ulama menjelaskan, membaca Al-Fatihah untuk sholat itu tidak boleh ada kesalahan yang fatal. Tapi kalau kesalahan kecil-kecil nggak apa-apa, ya mirip-mirip gitu, karena pemahamannya sudah benar, cuma lisan aja gitu. Tapi kalau kesalahannya fatal sekali sehingga maknanya rusak, itu yang nggak boleh. Makanya para ulama menjelaskan, belajar tajwid itu sunnah hukumnya, tapi menerapkan ilmu tajwid itu wajib. Gitu. Artinya nggak ada ilmunya tapi benar nggak apa-apa. Yang penting benar gitu, walaupun nggak ngerti ilmunya. Itu kayak begini, orang yang beli itu ada yang nggak ngerti tapi dia bisa. Nggak punya SIM nggak bisa. Nggak apa-apa, yang penting bisa. Kayak makhrajnya orang Indonesia. Dengerin murotal. Nah, Korea misalnya. makhrajnya orang Indonesia atau orang-orang lain, Indonesia ini termasuk bagus Pak. Ya, dibanding negara-negara lain, Indonesia termasuk bagus. Dibandingkan dengan orang Cina, kita lebih bagus baca Al-Quran. Makanya Korea itu, Korea internasional banyak dari Indonesia ya. Karena bagus lisannya orang kita Pak. Makanya salah itu ada kategorinya. Kalau salahnya fatal sampai maknanya rusak, itu nggak boleh. Tapi kalau kurang panjang dikit, ya tadi ha ya kurang-kurang dikit, sementara maknanya benar, yang kita pahami benar, nggak masalah. Gitu. Kalau terlalu ketat itu nggak ada orang mau jadi imam. Ya, kurang panjang dikit, ya atau tadi ha dengan ha, ya zal dengan za itu dikit-dikit ya. Ya dimaklumi. Yang penting apa? Yang kita pahami maknanya nggak berubah, gitu. Jadi maksudnya benar, walaupun mengucapkannya ada
kurang dikit itu nggak masalah. Makanya belajar ya tajwid itu penting ya, dan itu bukan ilmu yang sulit karena sebulan bisa. Ya belajar tajwid itu sebulan bisa. Nah, rumus tajwid itu kalau diperas-peras cuma dikit. Ya. Nah, alhamdulillah siapapun yang belajar itu pasti bisa. Itu ya, jadi mungkin yang protes itu terlalu ketat tadi itu, standarnya. Standar. Di tempat-tempat tertentu memang ada standarnya ketat sekali. Tapi di tempat lain nggak ada orang sholat Pak kalau standarnya. Saya kira ya, waktu juga yang terbatas, insya Allah kita lanjutkan nanti. Saya ingin lanjutkan ini ta'arufnya ini. Ini sudah ya. Sudah Cilacap mah. Cilacap ini maksudnya. Ini yang kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Priyono. Iya. Masih sudah itu Yoyo Priyono. Asli sudah ya. Sudah. Nyanyi loh. Ya. Kalau sudah pengulangan Aman ini yang depan. Ini saya. Assalamualaikum, nama saya Rizal dari Rizal. Riza. Aslinya Malang, Pak. Tinggalnya di PCI, Pak. Di PCI. Saya tetap di Al-Muhajiri. Lebih. Oh. Pak Badut sering. Iya. Ini yang jenggotnya juga ini, jenggot hari ini kenalannya jenggotnya Nama saya Khalid. Galik. Iya. Aslinya dari Banyuwangi. Jawa Timur. Baik, jazakallahu khair. Kita tutup dengan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Jadi ada sabda-sabda Rasulullah SAW yang redaksinya singkat, tetapi kandungannya luas sekali, sehingga kadang-kadang menjadi kaidah. Seperti la dharara wa la dirar, kan singkat sekali. Tidak boleh menganiaya diri sendiri dan menganiaya orang lain. Kandungannya luas sekali. Nah, hadis ini termasuk hadis yang singkat tetapi maknanya luas. Dan hadis ini juga ada kekhususan, ada spesial, karena sahabat hanya meriwayatkan satu hadis ini, tidak meriwayatkan hadis-hadis yang lain. Ya, jadi Tamim bin Aus Ad-Dari ini hanya meriwayatkan satu hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ruqayyah, kunyah dalam bahasa Arab atau nama itu tidak berlaku kaidah mudzakkar dan muannas. Kadang-kadang lafadznya muannas ada tak marbutohnya di belakangnya itu. Tetapi untuk laki-laki kayak Muawiyah. Jadi Muawiyah itu bukan perempuan, laki-laki. Nah, ada juga kalimat yang mudzakkar tapi dihukumi muannas, seperti hamil. Karena yang mengandung, yang hamil itu hanya perempuan, walaupun kalimatnya mudzakkar, tapi itu hukumnya muannas. Nah, kunyahnya Tamim ini muannas, ya, Ruqayyah. Kalau di kita Ruqayyah itu kan perempuan ya. Dan ini kunyah dari persoalan
persoalannya. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kunna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam bahasa Arab, ad-dinun nasiha ini mubtada dan khobarnya sama-sama makrifah. Artinya ini membatasi. Nah, nasihat dalam bahasa Arab itu berbeda maknanya dengan nasihat dengan bahasa Indonesia. Nasihat bahasa Indonesia itu kan memberi arahan-arahan yang baik, ya, pesan-pesan yang baik. Itu nasihat. Tapi dalam bahasa Arab bukan sekedar itu, tetapi nasihat itu hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat inti, kaitannya orang Muslim dengan yang lain atau dengan sesuatu yang lain, yang harus tertunaikan. Nah, Islam ini agama nasihat, karena Islam tidak berjalan kalau tidak ada hal-hal yang inti, yang harus terlaksana, hal-hal yang pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim terhadap pihak-pihak lain. Makanya ini sama dengan kalimat al-hajju arafah. Haji itu arafah. Apa artinya? Haji tidak sah kalau tidak wukuf di arafah. Walaupun wukuf itu bisa sebentar sekali, yang penting menginjakkan kaki di padang Arafah, walaupun sebentar. Tetapi kalau tidak, para jemaah kalau tidak menginjakkan kakinya walaupun sebentar, itu hajinya nggak sah, walaupun yang lain-lain dilaksanakan. Karena Arafah itu rukun, sesuatu yang inti yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, begitu. Al-Hajju Arafah. Seperti ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Nah, kalimat din dalam bahasa Arab ini ada dua klasifikasi. Ada yang menunjukkan perbuatan, yaitu agama Islam yang harus ditunaikan, dikerjakan ajaran-ajarannya. Ada yang menunjukkan balasan. Di surat Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Arti di situ, ya, artinya bukan amal, tetapi balasan. Karena di akhirat tidak ada amal. Makanya dalam istilah akidah, dunia ini darul amal, akhirat itu darul jaza. Jadi tempat beramal di dunia sekarang. Di akhirat tidak ada aktivitas, pasif, hanya menerima balasan, pahala atau azab. Nah, karena pernyataan ini umum sifatnya, para sahabat minta penjelasan. Hal-hal yang inti dan mendasar ya Rasulullah yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim itu apa? Terhadap pihak-pihak lain itu, atau terhadap hal yang lain. Maka Rasul menjawab, lillahi, yang pertama nasihat untuk Allah. Apa maknanya? Ada hal yang wajib, yang mendasar, yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam ibadah. Karena ini adalah buahnya inti dari Islam, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau Islam ini diperas, ya akidah semua diperas-peras begitu, intinya ya la ilaha illallah. Tidak ada yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, buahnya la ilaha illallah itu ikhlas di dalam ibadah. Makanya setiap hari ini kita perbaharui ikhlas kita itu. Selalu kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya dalam kaidah ibadah hamba ini, ibadah seorang muslim tidak diterima oleh Allah kalau belum ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan tujuan, nggak ada campur-campur lagi. Nah, ini kan berat, ya. Makanya harus latihan. Kalau kita beribadah masih menghasilkan kekecewaan, itu namanya belum ikhlas. Kalau sudah ibadah dilaksanakan itu hanya untuk Allah mencari mardotin. Orang ikhlas itu tidak senang dipuji karena dipuji, tidak putus asa karena dibenci. Karena dalam ibadah itu tidak butuh penilaian manusia. Justru kalau mencari penilaian manusia jadi salah. Itu disebut riya. Dan riya itu minasyirkil asghar. Jadi kalau sudah ibadah karena Allah, sudah kita berharap mendapat pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Karena kita tidak bisa menjalankan Islam ini dengan pendekatan pragmatisme, hanya ingin balasan duniawi, nggak bisa. Karena sesungguhnya ibadah itu bukan di dunia ini balasan, nanti di akhirat. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Tidak ada lainnya, tidak ada duanya, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bersekutu dalam rububiyah. Makanya kita selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu tauhid rububiyah di situ. Yang dimaksud Rabbun, Allah sebagai Rabbun, sebagai Tuhan. Karena kita punya problem bahasa. Rabbun dalam bahasa Arab dengan ilahun itu berbeda. Tapi terjemahannya dalam bahasa kita sama, Tuhan. Ya. Makanya ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah dalam bahasa Arab. Yang dimaksud Allah sebagai Rabbun itu Allah sebagai pencipta. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mudabbir, mengatur ya semua makhluknya. Allah yang mencukupi semua makhluknya. Allah yang memiliki semua makhluknya. Itu makna Rabbun. Jadi kita ini dalam pendekatan tauhid rububiyah bukan milik diri kita, bukan milik kita. Semua yang ada di muka bumi ini sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur, Allah yang memenuhi seluruh kebutuhannya. Ini makna Rabbun. Jadi dalam akidah Islam kita tidak boleh bikin tandingan yang bisa mengatur jagat raya. Makanya ada persoalan serius. Yang menurunkan hujan itu hanya Allah, manusia nggak bisa. Makanya sebenarnya pawang hujan itu masalah. Kalau kita yakini masalah, karena orang nggak bisa menurunkan hujan. Karena dalam Al-Quran yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didelegasikan kepada malaikat. Atau kalau ada orang bisa mematikan dan menghidupkan, itu akidah yang bermasalah. Karena yang menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah tidak kehendaki manusia itu mati, siapapun yang berusaha membunuh nggak akan bisa, nggak akan bisa. Itu tauhid rububiyah. Yang ngasih rezeki kita itu hanya Allah. Nah, kalau Allah nggak kasih,
tauhid rububiyah ini melazimkan tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud tauhid uluhiyah? Allah saja yang wajib diibadahi, selainnya tidak. Makanya mana ilahul itu artinya sesembahan. Kalau bahasa Indonesia itu ya Tuhan yang diibadahi, yang disembah. Makanya la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di Muslim itu harus memurnikan akidahnya di situ. Sehingga tidak boleh ada peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah. Ini makanya secara akidah itu masih banyak yang perlu diluruskan. Sesajen itu sebenarnya masalah dalam akidah Islam. Karena itu tidak ditujukan untuk Allah. Saya nggak tahu ya kalau di tempat ya antum jemaahnya. Kalau saya di kampung dulu, kalau mau panen padi itu bikin sesajen. Dan diyakini yang nunggu sawah itu Dewi Sri. Nah kalau Dewi Sri nggak berkenan, nanti panennya itu jelek. Karena itu dikirim sesajen. Itu masalah. Karena itu ibadah. Sama seperti menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu persoalan ibadah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, ini masalah. Dan dagingnya menjadi haram. Karena wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa saja yang disembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram. Masih ada? Masih pernah ketemu nyembelih hewan untuk selain Allah? Ya pernah dikasih syarat itu karena ingin sembuh terus harus nyari ayam hitam yang patoknya hitam, kakinya hitam, darahnya hitam. Nah itu kalau bapak punya begitu ketemu orang nyari itu harganya jadi mahal. Tapi jadi masalah karena itu salah. Nah, jadi kalau udah disembelih hewan yang halal itu ya dimakan dagingnya itu dipersembahkan. Makanya kalau ada yang disembelih selain untuk Allah itu masuk wilayah syirik. Dan ini menarik, ada kisah. Ini karena waktunya singkat, kisah kalau ngasih kisah itu pikir juga nih. Jadi ada dua orang melakukan perjalanan. Dan sesampainya di satu desa, di situ ada peraturan. Nah lewat kuburan ada juru kuncinya. Siapapun yang lewat harus berkorban di situ. Kalau nggak berkorban nggak bisa. Nah yang pertama disuruh berkorban dia nolak, enggak. Akhirnya dipenggal, meninggal. Yang kedua dia mau karena disuruh korban berkorban atau enggak. Saya nggak bisa berkorban apa-apa. Dikasih alternatif korban walau juga berkorbanlah kamu walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia tahu lalat sudah dikorban di situ sebagai syarat supaya bisa masuk, supaya bisa lewat tempat itu. Hanya lolos. Gak lama kemudian ada hujan, dia tersambar petir dan meninggal. Orang yang pertama tadi meninggal karena mempertahankan akidah tauhidnya, tidak mau berkorban untuk selain Allah. Dia orang baik, husnul khatimah. Orang yang kedua yang lolos dan akhirnya juga meninggal karena disambar petir, dia mengakhiri hidupnya dengan kemusyrikan. Dan dia menyembelih untuk selain Allah, walaupun hanya seekor. Jadi ini masalah akidah tauhid ini harus betul-betul dimurnikan. Nah yang ketiga harus mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Artinya apa? Allah maha segalanya, maha sempurna, tidak ada kekurangan dan kelemahan sedikit pun. Dalam praktek kehidupan ini juga sering perlu dibersihkan. Saya kasih contoh. Dalam akidah Islam yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Makanya Asmaul Husna itu ada Asy-Syafi. Asy-Syafi itu artinya yang maha menyembuhkan. Dalam doa kalau kita nengok orang sakit itu kan, ya disebutkan di situ la syifaa illa syifaa.
Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Beliau. Dan memang tidak bisa. Jadi dokter nggak bisa menyembuhkan. Dia sebagai sebab, iya. Obat tidak bisa menyembuhkan. Makanya ketika kita sakit, mohon kesembuhan itu harus kepada Allah. Nah, dalam beberapa kalimat atau redaksi doa, ya, salah satunya As'alullah Rabbil Azim ayyashfiya. Saya mohon kepada Allah, Tuhan yang agung, agar menyembuhkan kamu. Kita doakan saudara kita yang sakit dengan kalimat itu, karena yang lain tidak bisa menyembuhkan. Nah, pertanyaannya begini, ada nggak dokter yang sakit? Enggak, jangankan sakit, mati juga iya. Dan memang dokter nggak bisa menyembuhkan, ya. Ada orang sakitnya sama, obatnya sama, yang satu sembuh, yang satu meninggal. Karena memang tidak bisa. Makanya kita itu jangan fanatik juga, gitu. Itu nggak bisa. Nah, ketika kita sakit, yang diingat harus Allah. Itulah ketika Ibrahim dialog dengan kaumnya, menjelaskan Tuhan itu dengan ini salah satunya. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Itulah Tuhan. Itulah Allah. Jadi kalau mau kesembuhan kepada selain Allah itu risiko sebenarnya dalam akidah Islam. Tapi orang kemudian bilang, ini cuma syariat Pak, yang menyembuhkan juga Allah. Tapi kalau itu menyalahi seolah-olah ya selain Allah bisa menyembuhkan, itu secara akidah. Yang memberi rezeki itu Allah. Karena itu dalam Al-Quran disebut huwa razzaq. Dialah yang maha memberi rezeki. Sebenarnya selain Allah nggak bisa. Semuanya ini sebab aja. Nah, ini ada tiga. Itu nasihat. Yang kedua, wali kitabihi. Jadi kalau dalam hadis atau Quran disebut kitab, bentuknya mufrad, itu artinya Al-Quran, bukan yang lain. Ya, ini kaidah dalam memahami nas-nas atau dalil-dalil. Kalau Alkitab mufrad itu yang dimaksud Al-Quran. Dzalikal kitab itu kan kalimat mufrad, artinya bentuk tunggal. Yang dimaksud bukan lain, itulah Al-Quran. Tapi kalau kutub, kitab-kitab itu artinya kitab samawi. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, bukan karangan manusia. Ya, makanya dalam hadis kemarin nomor 2 kita bahas wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Ada kitab samawi. Di dalam hadis ini wali kitabihi bentuknya tunggal. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Apa yang inti dari seorang muslim terhadap kitab sucinya? Pertama, jadi ada ayat dalam surat Rum, ya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu, bukan surat ayat 30, suratnya saya lupa, nanti saya Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 30, boleh dicek nanti. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad SAW mengeluh kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya nanti kaumku akan menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Nah, siapa yang mengabaikan Al-Quran itu? Satu yang gak mau mendengarkan. Siapa lagi mau mendengarkan tapi gak mau membaca? Siapa lagi mau mendengarkan, mau membacanya tapi gak mau mempelajari isinya, gak mau memahami isinya? Siapa lagi sudah mau mendengarkan, sudah membaca, sudah memahami isinya tapi tidak mengamalkan? Siapa lagi sudah mau membaca, sudah mau mendengarkan, ya sudah paham, sudah diamalkan tapi tidak mau menyampaikan? Siapa lagi sudah mau mendengarkan, sudah membaca, sudah paham, sudah mengamalkan, sudah menyampaikan tapi tidak ikhlas? Tidak.
mengabaikan Al-Quran. Jadi kalau ayat ini diterapkan hari ini, kok ini banyak yang sudah mengabaikan Al-Quran. Makanya cuma sekalian, interaksi kita dengan Al-Quran ini harus terus-menerus hari ini. Walaupun bacalah walaupun satu ayat dalam sehari.